dimulai. Doa selesai. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Baik, hari ini kita akan dipandu oleh seorang MC yang luar biasa. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dan TNI Angkatan Darat aktif. Kenapa beliau hadir di sini? Tentunya adalah mengemban tugas, mengemban tanggung jawab dari perusahaan yaitu Sentral Asia Raya demi sebuah pengorbanan yang hakiki bersama mitra-mitranya. Tanpa basa-basi lagi kita sambut Ibu Nova. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum kompak ya Bu. Dan ada Ambu di sini itu beliau dari Bogor jauh-jauh, Bapak Ibu sekalian, 6 orang mitra luar biasa dahsyat. Selamat datang ya Bu beserta rombongan. Mohon izin sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oh dahsyat. Yang sebelah sini mohon maaf, kayaknya masih baru Ambu. Bapak Ibu sekalian, kalau di pria itu kalau kita ditanya apa kabar, jawabnya luar biasa, pasti kron. Kalau kron itu apa? Kron itu yang 300 juta per bulan. Amin, insya Allah ya. Sekali lagi Bapak Ibu, apa kabar? Woi, luar biasa. Bapak Ibu yang masih baru nggak apa-apa Bu. Dulu saya juga masih baru seperti Bapak Ibu yang hadir di depan saya ini. Sama persis. Saya ngalamin, saya nggak dapat mitra, nggak dapat bonus 9 bulan. Nah sekarang alhamdulillah bisa berdiri di sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah selamat datang kami haturkan kepada Bapak Heru Jamal Mustafa di ruangan ini yang akan memandu acara BOP pada siang hari ini. Izin Bapak Ibu, sebelumnya saya alhamdulillah diperkenankan untuk membantu acara. Saya dengan Nova, posisi kami alhamdulillah Bronze agensi. Bronze itu bonusnya alhamdulillah bisa sampai 10 juta, tapi terakhir saya dapat bonus paling besar 9 juta alhamdulillah. Bulan yang lalu, bulan saat ini kemarin dapat 4,2. Ya namanya bisnis jaringan ya Bapak Ibu, turun naik itu biasa. Tapi siapa yang mau ngasih uang 4 juta biar harus coba bayangin, benar nggak Bapak Ibu? Jadi di saat kita posisi kita turun atau bonusnya turun, jangan pikir hati. Ya kita introspeksi diri, apa yang kurang, mungkin kita ibadahnya kurang atau actionnya kurang gitu Bapak Ibu ya. Siap. Nah mohon izin, saya itu di sini sejak Desember 2018 saya bergabung di TRI, itu pun karena jadi penanggung pasir Bapak Ibu sekalian. Saya diajak sama mitra leader kami yang dari Pas Pampres, yaitu saya, beliau posisi pro juga. Nah dari Agustus 2020 saya bisa sama-sama posisi sama-sama beliau bronze agensi. Jadi pokoknya di sini Bapak Ibu bukan siapa dulu yang duluan dia yang akan sukses, bukan. Dia yang kerja keras, dia yang actionnya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak, insya Allah dia yang berhasil. Itu betul sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, kita di sini yang akan memandu acara BOP, beliau itu Ketua Dewan Pembina Yayasan Peduli Kanker dan AIDS. Berikut sebagai Ketua Umum Komunitas Peduli Kanker Serviks juga. Terus mantan pemain MLN, posisi Diamond plus Crown, tapi produk. Kalau produk Bapak Ibu, dulu saya pun mengenal MLN, terus jual produk sudah pernah saya alami. Saya profesi saya tentara. Nah namanya kalau kita mau bicara gaji kan, alhamdulillah ada aja gitu. Tapi di sini kalau di bisnis ini yang jangan apa yang berkata ganggu aktivitas, ya kan Bapak Ibu. Kalau kita misalnya mau usaha buka warung, buka toko, otomatis kita harus memikirkan karyawan, benar ya Bapak Ibu. Kalau kita tentara pasti besar. Nah di sini kita harus bermitra Bapak Ibu. Jadi carilah bisnis yang tidak mengganggu waktu dinas kita. Kalau kayak saya sebagai tentara, alhamdulillah ya Bapak Ibu.
dalam lama lagi kita akan panggil saat ini beliau posisi bronze agensi juga, mantan pemain MLM, posisi Diamond Gantron. Terus beliau sebagai ketua dewan pembina Yayasan Peduli Kanker dan AIDS, terus ketua umum komunitas peduli kanker serviks. Beliau adalah Bapak Heru Jamal Mustafa, bronze agensi Indonesia. Selamat datang. Yuk, Bapak sendiri, Pak. Tapi sendiri, Pak. Asik. Apa kabar? Ada benar, enggak? Ada benar, musiknya dinyanyi, Pak. Musik suara. Ada benar, enggak? Pukul-pukul undang sama Anda yang di depan. Undang sama Anda yang di depan. Pukul-pukul. Ya. Ya, ini Pak. Begini. Asik. Yuk. Asik. Yang di depan enak enggak? Kalau enak protes, kalau enak mulai begini, mulai begini tuh. Asik. Oke. Yuk. Enak enggak yang di depan? Oke, balik kanan gerak. Yuk, ganti ya. Asik. Asik. Pukul dulu, Pak. Sampai ke belakangnya. Oke. Oke, mulai dikit-dikit. Asik. Oke. Oke. Yang di depan kalau nggak enak, oke. Ya. Enak nggak tidak? Oke, ada kanan gerak. Kembali ke alatnya masing-masing. Oke. Apa kabar? Udah plus buat moderator kita yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada yang baru hadir ke tempat ini, Pak? Satu, dua, wow. Mudah-mudahan buat saudara-saudara baru kita. Dan saya ucapkan selamat datang kepada para calon PNS. Iya, PNS itu pengusaha network sejahtera. Pengusaha network sukses. PNS itu ya, Pak ya? Karena PNS di sana sudah nggak ada, sudah diganti jadi ASN, kalau nggak salah ya. Tanya, Anda lihat Pak, ya? Kalau saya tanya apa kabar dia tidak menjawab, segera ganti apply. Iya, karena bisnis ini modalnya kecil, semangatnya harus besar. Kebayang nggak Pak dipegang sama orang yang melempem? Bu, senangan yang strong apa yang lembek? Apa kabar? Ya, lihat yang diajakin lihat bu, yang ngajak gue semangat. Nanti kalau gabung, kalau saya ragu lagi. Tapi kalau lihat yang ngajak dari bapak, ditanya apa kabar? Biasa aja lah, itu segera nyampe. Ya, oke. Buat Anda yang baru melihat saya hari ini, perkenalkan nama saya Heru Jamal Mustafa. Tadi sudah diperkenalkan sama Ibu MC yang luar biasa. Ya, berarti buat Ibu Nana. Mas percaya nggak saya ketua yayasan? Kalau orang mau ini biasanya apa? Atau apa ya Bu ya? Anak buah Roma Irama. Mantan ya Pak. Jadi kalau basically di luar Anda bisa searching by Google, ketik saja nama saya Heru Jamal Mustafa. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih menjabat sebagai ketua dewan pembina dari sebuah yayasan kanker dan HIV/AIDS. Dan di luarnya juga saya sebagai trader makanan dan minuman OI. Ya, adapun yang melatar belakangi saya di bisnis ini sederhana karena ada yang ngajak.
dia ngajak saya kaya. Saya pikir karena sudah lama tidak bertemu, dia bilang ngajak kaya sama saya pikir dia sudah kaya. Ya, bersyukur. Percayalah bahwa setiap kejadian ada takdir Tuhan. Setiap kejadian dalam hidup kita sudah ada rencana yang Tuhan berikan. Kenapa ada duduk di tempat ini? Mungkin dulu Anda pernah berdoa, terlalu capek, terlalu susah, miskin. Mungkin Anda pernah berdoa, pengen perubahan dalam kehidupan. Betul tidak? Hari ini Tuhan kasih jalan orang. Yang baru hadir siapa? Yang baru hadir lagi. Pak, mohon maaf, Bapak punya prioritas dalam hidup. Prioritas itu gini, sesuatu yang Bapak ingin dapatkan segera, sesuatu yang ingin Bapak miliki secepat mungkin. Ada? Punya dari sekian banyak prioritas. Menurut Bapak pengen yang mana? Yang satu, pengen punya penghasilan tambah. Berarti sudah punya penghasilan tambah. Mungkin sebagai pekerja ya, Bapak punya penghasilan sebagai pekerja, tapi hasilnya masih kurang. Betul Pak ya? Jadi Bapak punya keinginan untuk penghasilan tambah. Kalau ditambahin 2.000 cukup Pak? Ya? Ada lagi yang baru lagi? Menurut Anda dari prioritas itu mana yang Anda mau utamakan? Pengen punya rumah kah? Pengen punya mobil kah? Atau pengen nikah lagi kah? Buat yang duda. Yang sudah punya keluarga jangan, betul tidak ya? Kalau saya dari ini Pak, prioritas hidup saya yang saya pengen segera kaya. Ya, kaya secara finansial. Makanya doa saya selalu saya percaya sama Tuhan. Kalau doa saya bilang ya Tuhan, jadikan saya orang sukses. Saya nggak begitu Pak doanya, karena sukses itu banyak. Dari bujangan punya bini sukses, dapat pasangan, betul tidak? Kalau saya doanya ya, takdirkan saya menjadi orang yang minimal punya penghasilan 200 juta sebulan. Itu doa saya Pak. Dan itu prioritas hidup saya. Kenapa? Karena kalau saya punya income 200 juta per bulan, andai itu tidak terjadi, kata Tuhan, udahlah jangan 100% gue kasihnya 50%. Masih cakep Pak? Keinginan 200 juta dapat cuma pengen nikah lagi bisa? Bisa buat yang dulu. Betul ya? Jadi itu prioritas hidup saya. Dan saya yakin Anda pun yang di ruangan ini punya prioritas hidup. Entah itu apa? Ya. Tapi prioritas hidup saya pengen ya, terserah orang mau bilang apa. Mungkin orang di luar bilang nggak perlu kaya lah, yang penting bahagia. Betul tidak? Terus saya katakan, kalau memang miskin bisa membuat bahagia, maka jauh lebih miskinlah kamu, karena pasti akan jauh lebih. Betul tidak? Ya, nah kalau saya real Pak, saya pengen kaya. Kenapa? Hari ini nggak bisa Pak. Memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya betul. Ini kan perkataan umum yang orang sering bilang, betul tidak? Nah, namun ini jadi pertanyaan kita, ya, mana nih? Ini kok kayak domen Pak. Oke. Namun jadi pertanyaan, bagaimana cara mewujudkannya? Betul tidak? Gimana sih caranya gitu? Saya tanya, Mas mau nggak punya tambahan penghasilan 2 juta? Pengen nggak? Banget. Tapi yang dia tanya, gimana caranya? Sementara mungkin saya banyak keterbatasan. Oh, saya kerja di luar Pak. Jadi kalau harus punya waktu khusus, menyediakan waktu khusus untuk pekerjaan yang lain, mungkin saya nggak punya waktu. Ya, karena di luar saya sudah banyak kesibukan. Tapi saya pengen punya penghasilan tambahan, karena pekerjaan saya hari ini belum 200 juta per bulan. Gimana caranya? Oh, macam-macam cara orang. Baiklah, diklik aja. Karena ini kayaknya ada orang yang dengan cara bekerja, yang tadinya sudah jadi karyawan, dia cari sampingan pekerjaan lain. Ya, ada yang sambil nge-grab, betul ya? Ada yang sambil ngojol gitu ya. Saya tambahan penghasilan, banyak cara, ya. Tapi ada juga orang yang memilih dengan cara membangun sebuah bisnis. Ya, dia mau bisnis. Kalau saya kalau jangan tanya saya bagaimana rasanya jadi karyawan, karena saya dari awal keluar sekolah tidak pernah jadi karyawan. Ya,
Kenapa? Karena saya ditanamkan oleh orang tua saya, kalau mau sukses, jadilah pebisnis. Kenapa? Karena kalau jadi karyawan, nggak ada karyawan sukses, yang ada karyawan teladan. Betul nggak sih? Benar nggak sih ya karyawan? Andai pun ada karyawan sukses, biasanya dia punya bisnis sampingan di luar. Itu kata orang tua saya. Makanya dari awal keluar sekolah, saya tidak mau bekerja di mana-mana. Saya selalu milih berbisnis. Ya, oke. Klik Pak. Iya. Dan akibat tadi, mindset punya prioritas. Akibat prioritas hidup tadi, dia pengen punya penghasilan tambahan. Banyak orang yang bekerja, dia barter waktunya dengan uang. Kerja 8 jam dia nggak cukup, betul? Ditambahin lagi dengan lembur. Di kantor lembur, di rumah lembur, betul? Ada yang gitu? Iya. Kalau mau punya penghasilan banyak, maka semakin banyaklah Anda bekerja. Sementara waktu kita 24, ini jadi masalah. Kapan saya tidurnya? Kapan saya bermain dengan keluarga? Kapan saya bercanda dengan anak? Ini jadi masalah buat saya. Ya. Dan banyak orang yang lakukan hal ini. Dia tukar waktunya dengan uang. Ya, oke, klik Pak. Nah ini sudah punya pekerjaan tapi nggak cukup, belum lagi kerjaan yang ada. Ya, dengan segudang tanggung jawab. Ini realistis nih. Dia kerja lembur, cari kerja tambahan dan yang saya bilang ada yang ojol, ada yang nge-grab dan segala macam. Ya, ini demi untuk prioritas itu tadi. Pengen punya penghasilan tambahan. Karena penghasilan yang ada kurang mencukupi. Ini realistis Pak. Ada di tengah-tengah kita, bahkan mungkin kita merasakan hal itu. Betul tidak? Ya dulu. Next. 85% orang melakukan itu. Tapi hanya sedikit orang yang memilih untuk menjadi pebisnis. Saya kenapa kok tertarik dalam berbisnis? Karena bisnis itu saya punya kebebasan pikiran, saya nggak diatur orang. Saya punya kebebasan waktu saya tidak dibatasi oleh orang lain. Kalau bisnis saya, sekecil apapun bisnis saya, itu milik pribadi. Tapi sebesar apapun, saya menjadi karyawan di sebuah perusahaan yang besar, saya tetap perusahaan itu punya orang. Dan prinsip hidup saya sederhana Pak. Saya lebih baik jadi kepala semut daripada buntut gajah. Ya, itu yang membuat saya akhirnya memilih untuk berbisnis. Tapi apakah karyawan jelek? Enggak Pak. Minimal karyawan itu sudah punya penghasilan tetap. Itu kelebihannya, betul Pak ya? Jadi karyawan itu kelebihannya punya penghasilan tetap segitu-gitu aja. Betul Pak ya? Oke, selamat datang para calon PNS yang baru. Jadi nyebutnya jalan PNS lah ya mulai sekarang ya. Jalan pengusaha network sejahtera. Oke. Kelebihan berbisnis, ketika kita sudah membangun bisnis, kita sudah berjalan, aset sudah berjalan, kita punya kebebasan finansial, kita punya kebebasan waktu dan lain-lain. Dan ini yang membuat begitu banyak orang yang ingin sukses dalam hidupnya membangun bisnis berbagai macam. Betul tidak? Oke, next. Nih, bisnis macam-macam Pak. Ada yang bisnis konglomerasi, perusahaan bersistem. Contohnya apa? Contoh kayak misalnya gini, Salim Group. Ya, tahu ya Pak ya? Salim Group. Sama-sama pengusaha, kumpul use store asetnya 2 triliun, use store aset 2 triliun, kita bikin usaha. Itu konglomerasi Pak. Ada lagi macam-macam ya, yang grup konglomerasi ya. Kira-kira kalau kita ditawari usaha ini, kalau kita pengen membangun bisnis ini sanggup Pak? Kenapa? Karena modalnya nggak cukup 1 M. Modalnya harus puluhan bahkan ratusan M. Ini yang membuat akhirnya hanya beberapa gelintir orang saja dari sekian ratus juta penduduk Indonesia yang bisa membangun usaha konglomerasi. Betul tidak? Tapi apakah buat kita tidak ada kesempatan? Ada Pak. Di fase yang lain ada kesempatan namanya bisnis waralaba, franchise. Tahu Indomaret, Alfamaret? Anda punya lahan, boleh kerjasama dengan Alfamaret. Anda punya lahan, boleh kerjasama dengan Indomaret. Ya, tapi syaratnya harus punya modal. Lahan dulu punya Bu. Ya,
Karena Indomaret nyewa lahan sama kita, nah sementara kita kontraktor, kontrak sana kontrak sini, betul tidak? Jadi masalah nggak? Bisa? Bisa nggak jadi pembisnis suara laba? Paling kita bisa pilih waralaba dengan apa sih ada sekarang bisnis ayam deh, ikan franchise-nya ayam gitu ya, bisa paling karena modalnya cuma gerobak. Tapi itu pun sama-sama modalnya jutaan, saya kasih tahu. Karena bikin gerobak sekarang nggak dapat 200.000. Betul? Betul. Bikin gerobak saja sekarang modal sudah jutaan. Ya, ini jadi masalah. Tapi jangan khawatir buat Anda mungkin yang kemarin punya masalah. Oh, saya nggak punya modal, saya nggak punya pendidikan, saya nggak punya keahlian. So berarti nggak ada kesempatan Tuhan nggak ada kesempatan yang Tuhan berikan buat saya untuk berubah hidup. Dunia ini ternyata ada bisnis jaringan, Pak. Ada personal franchise. Orang awam menganggap semua bisnis jaringan adalah MLM. Orang awam. Padahal tidak semua bisnis jaringan betul tidak? Tapi biarkan saja mereka berpendapat begitu. Makanya kalau saya ditanya, Pak, Drian itu MLM ya? Terserah lu, iya. Yang jelas di sini ada peluang buat jadi kaya. Yang jelas ini bisnis. Tapi kalau kerjanya ngajak orang, saya bisnis sembako, ngajak orang juga. Ngajak orang buat membeli produk saya, ngajak orang untuk menjadi karyawan saya, betul tidak? Ngajak kan? Ngajak. Jadi saya kasih tahu semua bisnis ngajak orang. Bisa pahami? Kalau ada yang ngajak kuda lumping berarti bukan bisnis. Betul tidak? Ya, jadi kalau namanya bisnis biasanya ngajak. So masalahnya di mana tuh ngajak orang ini? Pekerjaan kita hari-hari. Buat Anda yang baru mungkin Anda pernah ngajak orang untuk jalan-jalan ke satu tempat. Buat Anda yang belum join di bisnis ini atau masih anti dengan yang namanya MLM atau network, saya yakin Anda pernah ngajak teman makan bakso di satu tempat. Ikut gue makan bakso di sana, baksonya enak tuh. Ada pernah melakukan itu nggak? Dapat apa dari tukang baksonya? Nggak dapat apa-apa, dapat ucapan terima. Itu konsep bisnis juga sebenarnya, Pak. Dan jadi pekerjaan bisnis ini, bisnis network itu, kenapa begitu banyak orang yang tidak punya, yang awalnya di luar tidak punya prestasi, yang di luar tadi dia tidak punya keahlian, tidak punya modal, tidak dianggap bahkan dipandang sebelah mata oleh orang lain, masuk di sebuah bisnis network menjadi sesuatu. Kenapa? Karena bisnis ini nggak pandang bulu. Pokoknya yang punya bulu bisa sukses. Ya karena syaratnya 17 tahun. Betul tidak? Iya. Bisnis ini nggak pada pendidikan, apapun pendidikan Anda punya peluang yang sama. Ya, makanya saya pilihlah pilihan terakhir. Kenapa? Karena main di sini saya nggak bisa. Main di sini ya masih dah sekarang. Ya, saya bikin perusahaan trader ya hari ini. Ya, di sini juga saya main. Tapi ternyata belum 200 juta. Dan di sini semakin sukses, semakin sibuk. Dan di sini kalau mau untung banyak, maka modalnya harus ditambah banyak. Ini saya rasain. Makanya saya sangat tertarik dengan konsep bisnis. Modalnya kecil, hasilnya besar. Ya. Dan hari ini saya akan terangkan pada Anda yang luar biasa. Ini cara terdahsyat dalam menambah penghasilan. Cara terdahsyat dalam meraih impian, yaitu sebuah bisnis network jaringan. Klik namanya 3i network. Di luaran orang bilang bisnis jaringan modalnya kecil, resikonya kecil, betul atau tidak? Tapi tetap ada resiko. Betul atau tidak? Di bisnis syaher Anda sukses atau gagal, ujungnya tetap sejahtera. Enak kali. Saya gagal bangun bisnisnya, tenang saja Pak, karena semua pebisnis syair tetap ada jaminan hari tua buat mereka yang mau disiplin. Ingat ya Pak ya? Ya, bisa pahami ya? Jadi apa bedanya bisnis syair dengan bisnis network di luar?
bisnis network di luar, Anda harus punya modal tetap ujung-ujungnya besar juga. Kenapa? Karena yang dikelola oleh mereka adalah produk. Kalau di CR, kerjanya ngapain? Nanti saya jelaskan. Satu demi satu, klik. Sebelum saya bicara bisnisnya, saya bicara dulu sama Anda. Biasanya kalau saya mau ajak orang bisnis, dia tanya dulu, itu bisnisnya apa enggak? Betul? Jangan-jangan lo mengajak lo bisnis ke bisnis yang asal-asalan. Betul nggak? Saya kasih tahu sama Anda, bisnis ini didirikan oleh sebuah perusahaan yang luar biasa. Ya, konsep bisnisnya sudah dibangun sejak tahun 2014. Berarti sudah berapa tahun? 2014 berapa tahun? 7 tahun. Tetapi perusahaan yang mendirikan bisnis ini itu sudah berdiri sejak tahun 1975. Berarti sudah berapa tahun? 46 tahun. Nah, menurut Bapak kira-kira orang umur 46 tahun sudah matang belum? Sudah matang belum? Umur 46 tahun sudah banyak makan asam garam belum? Nah, sama dengan usaha ini, sama dengan perusahaan CAR. Perusahaan ini sudah luar biasa matangnya. Berbagai macam rintangan sudah dihadapi. Tahun 98 ada krisis moneter, betul tidak? Tapi CAR sanggup keluar, bahkan terus berkembang sampai hari ini. Tahun 2013 ada krisis perbankan. Pernah dengar ada kasus ya orang nabung duitnya nggak kembali? Ada? Sampai hari ini belum selesai kasus Senturi. Ya. Ketika krisis perbankan terjadi, Sentral Asia Raya terus berkembang dan bertumbuh hingga saat ini. Jadi perusahaannya sangat-sangat luar biasa menurut saya. Oke, klik. Jadi perusahaan kinerjanya sangat baik ya, gitu. Terus penghargaannya luar biasa. Yang hasil penghargaan Infobank, Pak, dan berbagai macam instansi pemerintah memberikan penghargaan pada perusahaan CAR bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang memiliki kinerja yang sangat baik. Jadi bukan kata saya, tapi kata pemerintah. Oke, klik. Terus urusannya, ya ini legalitasnya. Jadi sudah diawasi langsung oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Polisi Keuangan Masyarakat yang ngawasinya. Jadi yang ngawasinya bukan saya. Jadi kalau ada apa sama kita enak, ada yang mengawasi. Ya, oke, klik. Terus modalnya cuma berapa, Pak? 50. Modal berapa? Registrasi bisnis ini dong? 50.000. Alias dong? Pak, duit gocap kira-kira sanggup? Sanggup, benar. Sanggup gocap. Tiba-tiba gagal, Pak. Gagal bisnis ini. Modal apa hilang? Gocap. Hilang berapa? Gocap. Betul, Pak? Modalnya berapa? Gocap. Kalau gagal, yang hilang? Miskin nggak kira-kira? Hah? Benar. Karena di luaran saya punya teman, Mbak, dia bangun bisnis gagal, miskin aja. Iya, dulunya kaya, bangun bisnis dia miskin. Bangun bisnis di luar, karena di luar modalnya bisa. Kalau di sini modalnya kalau gagal tidak enggak? Betul tidak? Dan semua orang bisa membangun bisnis ini. Masa iya sih, Pak? Iya, karena kalau mau jadi ojol harus punya motor. Masa lu keliling nggak pakai motor bisa? Hah? Betul tidak? Jadi mau ojol harus modal motor dulu. Iya, Pak. Motor harga 13 juta. Tenang aja, ada kredit. Lagi-lagi harus ngeluarin DP minimal 500. Sudah punya motor, langsung bisa jadi ojol, Pak? Enggak, belum. Bikin SIM dulu. Bikin SIM berapa? 600.000, betul tidak? Sudah 1 juta. Sudah punya SIM, sudah punya motor. Bisa mau coba? Enggak. Harus belajar dulu naik motor. Kalau lu nggak bisa naik motor gimana? Masa iya punya motor pakai SIM dituntut tuh motor? Pakai? Kan nggak mungkin, betul tidak? Jadi butuh keahlian minimal jago motor, betul tidak? Ya, jadi nggak semua orang bisa. Ada yang nggak bisa naik motor nggak? Orang ada nggak sih yang nggak bisa naik motor? Banyak, berarti dia nggak bisa jadi. Ya udah CAR aja lah ya.
Udah Bu ya, Anda pun nggak bisa naik motor, kita penting nama upline ya Bu ya. Oke, berapa begini. Dan controlling bisnis Anda, controlling bisnis kita di bisnis air ini hanya by handphone. Ya, karena setelah Anda join di bisnis ini, Anda cukup mendownload aplikasi namanya Mobis 3i, ya, melalui Play Store. Nanti semua kebutuhan Anda menyangkut bisnis ini bisa Anda cari di situ. Jadi kantornya cuma lewat. Nah, ini cocok banget Bu dengan zaman sekarang. Karena zaman sekarang, ya, lama nggak ketemu. Kalau begitu lagi belum ketemu, dia telepon, halo bro, lu lagi gimana? Wah kangen gue sama lu. Ada 2 orang teman begitu. Oh iya bro, gue juga sama kangen sama lu. Begitu sudah ketemu Pak, pada begini semua. Betul atau tidak? Jadi bisnis ini cocok Pak, jangan bilang zaman ini, betul tidak? Karena orangnya semua lagi pada begini semua. Kadang-kadang sambil makan, kadang-kadang sambil jajan, sambil buang air besar. Begitu mau cebok, handphone ya bagi. Apa-apa. Jadi bisnisnya simpel. Ya, kemana aja. Cuma bahkan ada yang ke masjid aja mau ibadah mau sholat tetap nyala itu handphone. Saking takutnya itu. Betul ya? Makanya saya bilang ini bisnis cocok nih sama zaman sekarang aja Bang. Betul ya? Ngaji lewat handphone. Ngomong lewat, curhat lewat, betul tidak? Kerja lewat, bikin anak lewat, kan curang, ya Pak ya? Iya, betul tidak? Lihat contohnya. Ada curhat. Ini realita dalam hidup kita. Jadi bisnisnya cukup kontrol by handphone, ya. Jadi buat Anda. Berarti saya harus punya handphone dong Pak. Bukan karena bisnis saya Anda harus punya handphone. Kalau zaman sekarang Anda nggak punya handphone, aduh. Terlalu. Betul tidak ya? Oke, baik terus. Kerjanya ngapain Pak di saya? Nabung. Nabung gampang atau susah Pak? Nabung. Susah. Benar. Anak saya Bu umur 6 tahun Bu, biasa mau 7 tahun. Nabung Pak. Masukin lewat botol. Bisa anak saya. Nabung gampang nggak? Lah, ada yang nggak bisa nabung? Susah nabung. Yang nggak mau nabung banyak. Yang nggak bisa nabung nggak ada. Betul tidak? Betul. Yang nggak mau nabung Banyak. Yang nggak bisa nabung nggak ada. Karena anak kecil pun bisa. Bahkan kita nih si pemilik anak kecil sering ngomong sama anak kecil. Nah, hemat, nabung biar nanti bisa kan? Karena hemat bakal kata anaknya, Bapak punya tabungan? Enggak. Apa kabar? Luar biasa Pak Rito. Betul tidak? Betul. Ini realita dalam hidup kita. Kita sering ngajarin anak kita untuk hemat, untuk nabung. Tapi andai anak kita yang umur 5 tahun itu bisa ngomong, dia tanya sama kita, Bapak punya tabungan? Ada. Betapa malunya kita, betul tidak? Betul. Kita ngomong sama anak kita, sekolah yang rajin, biar besok bisa punya, bisa naik kelas, bisa pindah ke sekolahan yang bagus. Kalau ditanya sama anak, Bapak sudah siapin buat tabungan pendidikan saya? Belum. Betul tidak? Untuk anaknya bukan saya. Kalau anaknya saya bilang, Bapak hoak. Bapak nyuruh saya nabung, Bapak nyuruh saya sekolah yang rajin, betul tidak? Biar punya sekolah yang baik, yang bagus. Begitu mau sekolah yang baik dan bagus, biayanya Bapak nggak punya duit Pak. Kalau saya jadi anaknya salah sendiri Pak. Kenapa kan nabungnya dulu? Betul tidak? Kalau saya jadi anaknya, ya, untung saya bukan anak-anak untungnya, gitu ya. Apa kabar? Pekerjaannya cuma nabung gampang apa susah? Produk tabungannya namanya Carlink Pro, ya, unit link, kombinasi antara tabungan investasi dengan
insurans. Ada nggak sih produk sejenis di luar sana? Ada nggak? Ada. Salah satunya milik Taspen. Tahu Taspen? Tahu nggak Taspen itu apa? Takutnya Anda mengartikan Taspen itu tabungan pensiun. Tabungan pendidikan. Hah? Tuh, tabungan pendidikan. Taspen tabungan pendidikan. Tabungan listrik ya Pak. Hah? Taspen. Iya. Oh ya, itu Taspen. Nih, hello, yang selama ini belum tahu Taspen. Ini saya kasih tahu sama Anda. Selama ini Anda tahunya enak jadi pegawai negeri. Ya, masa tuanya punya masa pensiun, punya tabungan pensiun. Pale lu ngomongnya. Pegawai negeri itu dipotong setiap bulan. Ya, sudah dirapain, dipaksa nabung. Sama pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah biar masa tua lu sejahtera. Orang Indonesia kalau nggak dipaksa nggak bisa, Pak. Dipaksa nabung, sebelum dikasih gaji dipotong dulu. Makanya PNS itu atau ASN punya di slip gajinya itu ada potongan Taspen. Kalau maksudnya kayak PNS, ada PNS di situ? Ada PNS? Ada. Ada bapak itu PNS. Ada nggak Pak? Bener nggak mau saya? Ada potongan Taspen. Taspen itu namanya tabungan asuransi sosial pegawai negeri. Tapi yang bisa nabung di situ cuma pegawai. Kalau pegawai kampung kagak bisa. Betul tidak? Pegawai swasta nggak bisa. Tapi ABRI Pak nggak nabung di Taspen. ABRI itu nabungnya di Asabri. Apa sih Asabri? Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Makanya namanya Asabri. Betul tidak? Berarti tabungannya tabungan apa? Tabungan asuransi. Tabungan dan asuransi. Bedanya apa dengan unit link CHR? Bedanya, saya kasih tahu. Makanya banyak PNS yang akhirnya pilih ikut nabung lagi di CHR. Padahal dia sudah punya tabungan di luar. Dia sudah punya tabungan di Taspen. Ada ABRI, ikut nabung lagi di CHR. Kenapa? Padahal dia sudah punya dana pensiun. Ini salah satunya nih, beliau nih. Beri apa sudah beliau nih? Pas Pampres Pak, sudah punya tabungan di Asabri, betul baik? Kau masih mau gabung CHR? Kalau di sana di Taspen, semua pegawai negeri dan TNI Polri nabungnya seumur masa dinas. Kalau dinasnya 30 tahun, nabungnya 30 tahun. Betul tidak? Kalau dinasnya 20 tahun, nabungnya 20 tahun. Makanya di hari tuanya dikasih bonus sama pemerintah. Itu yang disebut namanya dana pensiun. Betul atau tidak? Lalu kita bagaimana? Kita yang ABRI bukan PNS ditolak. Caranya gimana? Dulu kita bingung. Hari ini ada tabungan unit link dari Sentral Asia Raya yang bisa membuat siapapun jauh lebih sejahtera dari PNS dan dari Polri. Betul atau tidak? Iya, saya pernah Pak presentasi di sekolahan negeri. Nah, kata Pak sekolahnya, tabungannya bagus loh Pak, tapi sayangnya asuransi. Iya. Bu, emang kenapa Bu? Asuransi banyak mudorotnya Pak. Oh, terus emang kenapa? Asuransi itu haram Bapak. Oh, Ibu PNS, ASN, usia berapa Bu? 54 tahun, sebentar lagi pensiun Bu. Jadi tabungan asuransi haram Bu ya? Iya Pak, sudah. Bu, ini KTP saya, ini kartu nama saya, nanti Bu siap. Tabungan Ibu buat saya, dana pensiun. Loh kok enak bener Pak yang kerja saya? Karena dana pensiun yang Ibu punya itu dari hasil pengelolaan tabungan asuransi sosial pegawai negeri. Iya Pak. Jadi kalau memang tabungan ini haram, ya haram itu. Itu beda Pak, sudah itu beda saya. Ya? Iya, karena saya diajarkan oleh leader saya Bapak Juli Kasur, beliau. Ya. Kata
Kata beliau, walaupun kita presentasi tetap hindari perdebatan. Betul tidak? Ya. Padahal kita tahu, iya. Padahal kita sama orang judulnya jelas kok. Ibu kalau ngambil yang PNS kalau ngambil dana pensiun, ya itu bacanya ada di depan itu. Di slip gaji itu ada tuh arti taspen itu ada tuh. Namanya tabungan asuh. Makanya saya sering bilang hati-hati Pak ngomong tabungan asuransi haram. Hati-hati ngomong. Besok dikeluar PNS itu. Betul tidak? Karena PNS itu nabungnya di tabungan asuransi. Betul. Ya. Nah, produk ini sama dengan seperti itu, hampir sama. Bedanya apa tadi yang saya bilang? Kalau di sana nabungnya sumber masa dinas, kalau di sini nabungnya cukup ya 60 kali saja. Atau 60 bulan saja. Atau 60 bulan sama dengan 5 tahun. Dan produk pilihannya terjangkau sama kita. Ada 3,5, ada 700, ada 1 juta. Kalau di sana besar kecil ya tergantung jabatan Anda. Potongannya. Betul ya Pak? Kalau masih golongan misalnya D, beda nggak Pak sama eselon potongannya? Beda. Betul tidak? Kalau di sini mau siapapun ada baru gabung ya, mau kron, mau apa segala macam, nabungnya tetap 3,5. 3,5 gede apa kecil? Hah? Gede Bu. 3,5 gede apa kecil? Hah? Kecil. 3,5 itu cuman 12.000 san. 12.000 Mas. Kecil apa gede? Kecil. Punya istri, punya pacar? Hah? Punya istri. Istri apa pacar ya? Atau calon istri? Punya pacar. Menurut Anda kalau ada bawa duit 12.000, ajak pacar jalan mau nggak? Mau Pak? Mau nangis ya Pak? Iya, Anda pun Anda punya pacar, Anda bawa duit 12.000, datang sama pacarnya. Halo, mungkin jalan-jalannya gitu ya. Anda bawa duit 12.000, itu begitu jalan nggak ada tangan sama pacar, itu pacarnya sambil jalan itu sambil nyanyi Pak itu. Jalan berdampingan, nggak pernah jajan-jajan. Itu jalan 12.000, betul. Dan yang sudah punya istri, saya kasih tahu sama bapak-bapak semua, Anda kasih duit 12.000 sehari sama istri besok mencari solusi. Betul tidak? Kenapa? Karena duit 12.000 ternyata kecil sekali. Buat yang perokok, ternyata nggak bisa buat beli sebungkus rokok. Keteng. Makanya kadang-kadang saya sering lihat teman saya beli rokok tapi diplastikin. Saya bilang, lu beli rokok kok beli lontong sih lah. Gue pikir lontong doang yang diplastikin. Makanya zaman sekarang ada rokok diplastikin dulu. Nah, kan gak punya duit. Nggak punya duit jangan rokok. Lu nabung biar punya duit supaya masa depan lu jauh lebih baik. Udah tau gak punya duit lalu. Hidup susah mau Tuhan dia tuh kenapa hidup susah kata Tuhan pala lu kaunya. Udah tahu susah duitnya dibakar terus, betul tidak? Bapak merokok nggak merokok saya, tapi kan saya nggak pernah bilang nggak punya duit, saya punya duit terus. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah beli rokok ketengan Pak. Ya. Dari mulai saya rokok, apalagi kalau rumah pacar, kalau rumah pacar kok. Kalau pacar mau ngerokok, ngeluarin pakai plastik gitu nanti. Apa kata dunia? Betul tidak? Tapi kalau lu datang ke rumah pacar, Pak, turunnya dari mobil Honda City kayak Pak Juli itu. Ya, buat keluar rokok tuh, ini buat rokok gua. Keluar aja buat rokok mertua. Nah ini buat rokok abang ipar. Kata mertua, Tom, kapan makan anak gua? Betul. Kalau datang ngapel ke rumah pacar, bawanya tadi pakai plastik tadi. Kata mertua, doang balik. Betul tidak? Betul. Ini saya kasih tahu Mas, Anda ganteng, tapi jauh lebih ganteng kalau turun dari Mercy. Apa kabar? Luar biasa. Ya?
Jadi produknya ini Pak, produknya cuma tabungan, nabung. Nabungnya 5 tahun. Nabungnya boleh 1 juta, boleh. 700 boleh nggak? Kalau nggak punya duit 3,5 aja. Tapi Pak 5 tahun. Gimana caranya? 2 tahun takut. Orang Indonesia suruh nabung 5 tahun tak sanggup. Suruh kredit 10 tahun sanggup Pak. Luar biasa itu. Ini luar biasa Pak itu. Suruh nabung 5 tahun nggak sanggup. Suruh kredit 10 tahun. Cuma 10 tahun udah salah lu bangunnya juga. Cuma 10 tahun. Ya. Nah, tapi itulah orang Indonesia. Kita nggak bisa tolak. Nah, buat Anda yang punya pikiran seperti itu, Anda sama dengan saya. Ya, saya bukan nggak mau nabung. Disiplin itu yang kurang. Kenapa? Karena kita belum ter-mindset menabung. Mindset otak kita sudah digeser sama kapitalis, lebih duluin ngutang dibanding nabung. Mau tahu buktinya? Beli motor kredit alias betul tidak? Beli mobil, beli rumah, beli handphone, beli bini. Saya pikir beli istri juga kredit. Begitu dia ngomong, saya terima nikahnya lalu dengan mas kawin dibayar kredit. Ada yang gitu Bu? Kali aja sepertinya Hah? kali aja sepertinya Resepsinya ngutang ya Pak ya. Ya. Itu mindset orang kita, lebih ngutamain ngutang dibanding nabung. Tapi hari ini tugas kita, tugas Anda semua ini yang membuat saya semangat. Kenapa kita menggeser paradigma masyarakat yang selama ini kurang baik menjadi jauh lebih baik. Dari kebiasaan kredit menjadi kebiasaan yang nggak biasa nabung, yang nggak sanggup merasa 5 tahun saya susah apa nabung. Tenang saja. Di program ini ada konsep bisnisnya, yaitu 3M itu tadi saya bilang. Bagaimana bisnisnya? Kerjaannya cuma ini nih. Gampang nggak cerita? Hah? Mas punya istri apa aja? Keduanya Abang punya istri apa aja dulu? Hah? Jawabnya aku udah dulu. Mas punya istri punya pacar? tugasnya. Saya punya istri itu punya pacar juga Pak. Enggak ada. Punya istri apa pacar? Pacar. Sering cerita nggak pacar? Kalau ketemu pacar, nyeritain macam-macam kan? belum ketemu. Belum pernah ketemu. Online. Pak, kita kan kerjanya juga online kadang. Long distance nih. Long distance relationship kedua. Kok nggak pernah ketemu? Di Tono Di mana? jauh. Jauh. Akhirnya apa? Jadi apa lah tuh? Yang punya bini sering cerita nggak? Cerita bu, halo, ibu-ibu, cerita paling jago udah. Masa ketemu pojokan gini cerita ini. Beli sayur deh cerita. Oh si Anu itu begini, betul? Ketemu suami kayak cerita, Anu si tetangga kota baru ini beli kulkas lah. Kita kapan? Jadi ternyata cerita itu kebiasaan hari-hari kita. Tapi setelah Anda kenal bisnis ini sederhana caranya. Kalau Anda tadi keberatan dengan nabung selama 5 tahun, Anda jalankan bisnis karena bisnisnya gampang, cukup ceritain produk saya tadi. Ceritain tentang unit yang tadi, seperti cara saya cerita pada Anda tadi. Kalau nggak bisa bagaimana Pak? Gampang caranya. Belum gabung? Ada yang ngajak? Yang ngajak siapa? Yang mana yang ngajak? Tunjuk aja jangan malu. Ikutin caranya. Tadi yang cerita Meti dia apa saya? Yang jelasin sama Meti ini sekarang dia atau saya? Kalau gabung lu buat gua apa buat dia? Iya. Pinteran dia apa gua? Dia pakai cara pinter. Dia pakai cara cerdas. Cukup giring orang lain.
Besok kalau ketemu teman tinggal bilang, ada bisnis bagus bro, keren, modalnya kecil lah, gue yakin sanggup dah, pas bener buat tuh. Udah begitu aja. Bisnis apaan? Gue ntar gue ceritain nih. Mending nanti tanggal berapa yang akan datang? 4 April. Tanggal 4 April, gue ngapain? Ngopi, udah selesai. Ngopi sambil dengerin nanti penjelasan. Habis itu ngapain? Habis itu lihat bapak itu lihat. Habis itu tinggal duduk aja belakangnya. Bener. Begitu closing, yes. Gampang nggak? Gampang. Nah, tinggal tadi tanya sama dia, bro, tanggal 4 April ya, 5 tiket. Begitu aja deh. Buat ada yang susah cerita, buat ada yang bingung mau ceritanya bagaimana, gampang. Wah, cerita ada bisnis bagus, sama teman selesai gitu. Bisnis apaan sih? Aduh, gua baru mau join nih. Begini aja nih, nanti tanggal sekian sama-sama ikut gue. Kita dengerin, kita tanya nih sama teman gua. Kita sambil ngopi-ngopi di sono, sambil udah. Kalau cocok kita garap, kalau enggak kita tinggalin, selesai. Gampang nggak lu? Gampang, bawa kemari, jebrek. Daripada kita cerita sendiri, mulai sampai bubusa, capek, udah sisa luar biasa. Betul. Apalagi apa nih yang nggak punya domain, pengen nggak punya domain. Kita ketemuan di rumah makan ini, buat di rumah makan bahasanya. Iya, dikasih makan tuh orang, presentasi, join. Enggak. Iya, betul tidak? Begitu ditanya, aduh, saya bro, MLM, aduh, keren. Baru begitu dah. Itu yang tadinya polis itu juga diumpetin tuh. Betul tidak? Kalau di sini, Anda mau bilang apa? Mau nanya apa? Semua ada pakarnya. Kalau di luar Anda kerja sendiri, begitu ditanya sederhana aja, lu udah dapat apa? Bingung jawabnya. Betul? Betul tidak? Lu udah berapa lama nabung? Bingung jawabnya. Tabungan lu udah berapa? Bingung jawabnya. Udah? Selesai nggak lu? Bisa closing nggak kamu? Makanya wajar di luaran yang masih banyak berpikir bahwa bisnis ini masih simpang siur. Tapi bersyukurlah Anda yang sudah duluan join dengan bisnis ini. Kenapa? Karena peluang Anda jauh lebih besar di luar. Pakai cara yang paling tepat, yaitu cukup giring orang ke acara. Karena di luaran banyak orang yang tadinya dia bisa menerima bisnis ini bagus, tapi karena penjelasannya kurang tepat, akhirnya tidak. Betul tidak? Apalagi ada upload pakai suara yang mereka berarti Len, gue punya prospekan nih, orang MLM juga. Orang MLM ditemuin sama orang MLM. Posting nggak? Perang. Betul. Saya nggak pernah mau, Bang. Saya tidak pernah mau begitu. Tapi Anda pun ada mitra saya begitu, saya bilang gini aja. Di sini misalnya ada orang MLM, saya tanya, siapa di antara Anda yang pernah MLM? Cung, yang pernah MLM? Pernah MLM? Oke. Yang pernah jadi crown di MLM? Yang pernah jadi diamond di MLM? Yang pernah dapat 18 juta sampai 80 juta per bulan? Pernah dapat 20 juta per bulan? 80 dapat sudah? Ada yang pernah dapat 18 mobil? Saya doang Pak nih. Yang ngacu berarti saya doang nih. Berarti yang pernah crown saya doang. Belum tentu Pak. Hah? Belum tentu kan Bapak di depan jadinya. Oh iya, makanya saya tanya yang pernah crown. Banyak orang di luaran trauma dengan MLM, tapi saya pernah crown. Tapi saya pernah nyungsep lagi. Jadi kalau orang di luar trauma, saya harusnya jauh lebih. Betul. Tapi kenapa saya join bisnis ini? Karena bisnis ini tidak ada resikonya. Anda pun saya gagal, saya tetap punya tabungan untuk hari tua. Itu yang membuat saya ngotot, Pak. Perkara ngomong udah kerjaan saya lah. Yang susah itu ada jaminan, Pak. Makanya saya kalau ketemu siapapun di luaran, saya bilang bisnis itu boleh lu yang bagus. Tapi pertanyaan gue gini, semua bisnis ada peluangnya dua, cuman sukses gagal. Kalau sukses itu bicara manis biasa itu nggak ada kecap nomor 2 itu nggak ada. Nggak ada kecap nomor 2. Yang ada bini nomor 2. Betul tidak? Salah nih si Bapak. Lu masih pacaran gak ngerti.
Nggak ada kecap nomor, semua kecap nomor 1. Tapi coba tanya sama mereka, andai saya gagal, bagaimana nasib saya? Apa kata paling Anda? Ya, paling resikonya ketiban produk. Betul tidak? Ya, namanya gagal kok ada resikonya. Betul kan? Bisnis ada resikonya, itu begitu. Ya udah, ikut bisnis gua aja. Kenapa? Ayo bisnis lu apa? Kalau gagal modalnya dibalikin. Betul apa tidak? Bapak-bapak. Nah, kenapa kok modalnya dibalikin? Karena kerjaannya nggak jual beli. 5 tahun nabung Pak, iya 5 tahun lu gagal, ambilnya tabungan lu, pergi haji sana, pergi umroh. Cukup gak? Cukup, gagalnya aja pergi umroh, gimana? Sukses, pergi haji. Betul tidak? Itu hebatnya bisnis kita. Oke, bagaimana caranya? Setelah satu cerita ada yang join penawar perusahaan banyak sekali bonusnya. Yang saya bahas ini cuma 3. Ya saya nggak mau detail yang lain karena untuk bonus Anda cukup itu training lanjutan yang sudah join. Kalau enggak, Anda kejar upline Anda, leader Anda yang mengajak Anda, tanya sama mereka. Intinya, apa yang membuat kita punya bonus dan gaji sampai ratusan juta? Kan ini yang ditawarin perusahaan. Ada bonus rekrut, bonus elit, bonus dan lain-lain. Klik. Bonus rekrut, ketika Anda bisa mereferensikan satu orang, maka perusahaan membayar Anda selama 3 tahun. Sekali kerja dibayar 3 tahun. Anda itu ada orang pengen di luar, saya cuma tanya gitu. Kalau gue ngajak orang jadi member, bonus sponsornya berapa kali Bu? Sekali. Ini bonus sponsornya 36 kali. Ini yang mungkin saya bilang SDM luar biasa. Betul atau tidak? Betul. Jadi sekali ngajak orang, misalnya si bapak ini ngajak ini, beliau dapat bonus sponsor tahun pertama 50.000, tahun nabungnya 3,5. Tahun keduanya 50%-nya, tahun ketiganya 25%-nya. Selama 3 tahun dapat, kerjanya cuma sekali. Kerjanya apa yang duduk? Betul tidak? Gampang nggak? Kerjaannya gampang, bayarannya enak. Betul betul. Kerjaannya gampang. Kalau ada yang susah cara ini bisnis ini, lu pakai cara susah. Datang ke rumah teman, ngomong berusaha, segala macam, kamu enggak. Udah aja orang kemari ngopi, dudukin, nanti jelasin segala macam. Nanti setelah pulang dia tanya baru itu follow up. Selesai nggak? Selesai. Closing nggak? Insya Allah closing. Biasanya orang yang datang ke tempat ini 90% closing biasanya. Kenapa? Karena di bisnis ini, di tempat ini semua ada buktinya. Kalau dia tanya, bener gak sih ada sudah punya gaji 10 juta? Bener gak sih nabung 3,5 dapat gaji 9 juta, 8 juta? Katanya Bu Nova. Bu Nova gaji 9, nabungnya nabung 3,5 dapat bonus 9 juta. Kagak mau kebangetan. Betul tidak? Gampang bisnis ini gampang sekali. Itu bonus sponsor ya, ingat Pak ya. Next lagi deh. Bonus elit itu insentif kalau saya bilang. Ini yang nggak ada di luar. MLM lain jarang ada, nggak ada yang namanya insentif. Insentif itu biasanya di karyawan. Kalau kita rajin bisa hebat sebulan mengajak 5 orang, perusahaan kasih insentif tambahan minimal 500.000 per 5 orang. Punya teman 5 nggak? Pacar 5 ada? Teman 5 ada? Yakin? 10? 15? Ada teman? Benar? 5 ada benar? Serius nih? Oh serius. Berarti Anda punya peluang besar untuk nabung gratis di dunia. Kenapa kok Pak Jem yakin begitu? Karena setiap ngajak 5 dalam sebulan ada tambahan penghasilan sebesar 500.000. Klik Pak. Terus, nih contohnya. Yang yakin punya teman 5 Jom. Yang yakin punya teman 5. Kalau Pak yakin punya teman 5, apa ini jangan ngajak Pak. Berarti usaha ngajak orang. Yang yakin punya teman 5 Jom. Wah, Anda berarti peluang Anda besar sekali untuk nabung gratis. Ya, kenapa? Kalau Anda bisa ngajak 5, nih Pak nih.
1, 2, 3, 4, 5. Apa yang Anda dapatkan? Yang pertama bonus sponsor 5 kali 50 berapa? 2,5. Betul tidak? Dapat tambahannya insentifnya. Insentifnya bonus elit nih 500.000. Berarti bonus sponsornya 2,5, insentifnya gopek sudah berapa? 7,5. Itu aja udah untung pergi. Nabung 3,5 dapat 7. Dapat 7,5, sisanya berapa? 400. Ngajak pacar jalan beli bakso cukup. Kalau 12.000 gak cukup tadi. 400.000 cukup. Betul tidak? Lumayan nggak untungnya? Iya. Lumayan. Ada tambahan ada, karena ini sudah terjadi level. Nih, ada level ya. Ya, karena setiap pebisnis hanya boleh membangun 3 tim. Ya, kalau dapat 10 teman, berarti disusun di bawahnya. Supaya apa? Supaya terjadi saling sinergi, saling bantu membantu. Ya, kenapa? Karena ini juga bermanfaat untuk pertumbuhan aset dan prestasi mitra Anda. Ya, ditaruh di bawahnya, di stacking. Lalu apa ruginya kita? Kan yang ngajak kita, perusahaan hari itu, perusahaan kasih bonus level sebesar 50. Berarti cuma ngajak 5 orang, bonusnya berapa? 800.000. Berapa? 800. Yakin punya 5 teman? Kalau Anda punya 5 teman, Anda tidak perlu nabung selama 60 bulan. Anda cukup nabung sebulan saja dari kantong Anda, selanjutnya dibayari sama perusahaan. Karena itu yang saya lakukan. Alhamdulillah saya join CHR hanya bulan pertama saya bayar dari kantong. Karena di bulan pertama saya sudah mulai punya gaji 1.100.000. Bulan pertama saya dapat gaji 1.100.000, nabung 3,5 untung pergi. Makanya istri yang tadi yang menolak segera join di bisnis ini. Kenapa? Awal saya ikut CHR, istri saya bilang, aduh di kayak di luaran ada asuransi, saya sudah punya member ini, member itu. Istri saya dulu ngomong gitu. Dia sudah ikut Prudensial, dia sudah ikut Bumi Putra, dia sudah ikut apa yang minuman sehat, yang sasek itu Herbalife. Istri saya itu private trip wisata Singapura, Herbalife. Makanya begitu dia melihat saya join saya, aduh kayak dulu lagi, kata istri saya gitu. Tapi begitu saya melihat nabung gratis, dia bilang, wah kalau begini sih asik deh katanya. Akhirnya dia join dan sekarang sudah menjadi leader agency. Enak kan? Enak gak gitu? Tuh. Yang punya istri ada yang belum join? Ada yang punya istri tapi belum join istrinya? Jawab dengan bukti. Karena perempuan itu UUD, ujung-ujungnya benar gak sih? Iya. Maaf nih, saya nabung 3,5, dapat 1.100.000 untung rugi. Kata bini kita, iya, untungnya baik. Berarti 400-nya bisa buat ini dong. Kalau pakai duit itu belum ampuh juga, mungkin waktunya Anda kurang tepat prospeknya. Prospek istri yang paling tepat di malam Jumat. Habis baca Yasin, lu ngomong. Otak kemana-mana pada saya. Iya. Karena kalau saya maju, saya tiap hari, Pak. Ya? Jadi prospeknya harus waktu yang tepat. Masih nggak ampuh juga, ajak kemari. Karena di sini akan ketemu istri-istri yang lain. Masih nggak gabung juga, jangan khawatir kalau istri Anda menolak, ajak istrinya orang lain. Selesai, betul tidak? Dan kalau Anda sudah jadi kron, bohong kalau istri Anda tetap menolak. Belum ada kron yang gini, belum ada. Yang ada kron itu di mana-mana dikintilin bininya. Semua kron saya lihat ya. Kemana-mana kamu gini, kemana-mana. Kenapa? Lakinya takut dia bilang orang. Ada banyak duitnya. Karena gaji kron 200 juta. Betul tidak? Betul. Kita punya gaji 3 juta aja ada yang mau. Apalagi 300. Apalagi 300 juta. Bangga banget. Oke, next, lihat tuh. Oke, Tom, klik. Oke, ini setiap orang ini boleh punya 3 tim. Jadi setelah Anda join, Anda cerita ajak orang yang Anda ajak disusun dalam 3 tim. Dan pertumbuhan 3 tim Anda ini berpengaruh terhadap jabatan Anda.
Pertumbuhan omset dan aset di 3 tim Anda ini berpengaruh pada karir Anda di bisnis ini. CHR memberikan jenjang karir dari mulai tim agency sampai crown agency. Semua tergantung omset dan aset yang terbangun di 3 tim. Ingat itu, hanya tiga. Membina 3 tim adalah satu hal yang sangat mudah menurut saya. Betul? Di luar ente jadi supervisor saja, di luar jadi supervisor saja, yang dikelola itu orang banyak. Betul nggak? Ada nggak di luar yang manajer? Ada. Anda lihat, kamu jawabnya. Lebih dari 3 tim. Di bisnis CHR ada cukup dari awal sampai akhir hanya membangun 3 tim A, B, C, selesai. Bantu mereka, sukseskan mereka. Kalau mereka sukses, Anda pasti sukses. Selesai. Dan kerjanya nggak sendiri, kerjanya juga dibantu sama orang yang ngajak Anda. Kerjanya juga dibantu oleh leader di atas Anda. Kenapa? Karena ini namanya konsep business network. Jadi kerjanya nggak sendiri, jangan khawatir. Kerjanya rame-rame, bonusnya masing-masing. Karena bonus setiap bulan langsung ditransfer kepada rekening Anda. Bisa pahami? Nah, kalau omset di 3 tim Anda menjadi 2,5 juta, misalnya ABC ini, Anda naik jadi tim agency, dapat tambahan tadi, tambahan bonus di luar bonus yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, dapat 2,4, 1 sampai 2 juta. Dan ini bonus bisa diwariskan serendah apapun karir Anda. Misalnya ada seorang bronze agency, gajinya 5 sampai 10 juta. Meninggal dunia bronze agency, orang yang meninggal gajinya tidak meninggal. Karena gajinya tetap turun ke anak dan istri atau pewaris yang ditunjuk saat pengajuan pendaftaran. Ya, ini yang membuat saya semangat. Ya, misalnya bertambah setiap bulan, ini terus nih. Jadi 49 tiap tim gaji LA naik menjadi 2 sampai 4 juta. Terus bertumbuh lagi omsetnya masing-masing tim dari 15 juta. Intinya sederhana Pak ya, kontrol 3 tim. Bantu 3 tim, bina 3 tim. 3 orang saja. Atau cari 3 orang hebat. Ya. Kalau Anda punya mitra seperti saya 1, seperti Bu Nova 1, seperti Pak Abdi 1, selesai. Betul tidak? Ya. Pak, kalau saat itu saya nggak pinter, Pak, tenang saja, jangan khawatir, cari orang pinter. Betul. Kita proses dukun lagi Pasti harus itu. Iya. Harus diproses. Karena kita apa yang gue dukun gitu. Oke. Terus bertumbuh omsetnya sampai omset 8 juta per bulan. Di tiap tim, 3 tim 8 juta. Cukup 8 juta Pak. Gajinya berapa? Ini yang bikin saya merinding Pak. Kenapa? Karena istri saya juga dulu, istri saya lagi nih. Karena cerita istri orang, takut istri saya cemburu. Saya cerita istri saya. Istri saya itu dulu area sales manager di Nestle. Ya. Target omset dia 2,5 M sebulan. Targetnya setiap bulan 2,5 M. Gajinya 7 juta. Nyakitin ya? Nyakitin. Omsetnya 2,5 miliar, gajinya di CHR omsetnya cuma 2,4 miliar, gajinya di Nestle. Istri saya kerja sendiri Pak, setiap bulan bangun dikelola, timnya dikelola, dia kerja sendiri sebagai atasan. Ya. Di CHR saya nggak pernah kerja sendiri Pak. Setiap saya kerja selalu dibantu sama Pak Juli. Jangan Pak Juli yang upline dan leader saya, crossline saya Bapak Abdi membantu saya. Beri aplaus buat beliau. Itu yang ada di sini. Kerjanya rame-rame, hasilnya masing. Cetak omset hanya 8 juta. Gila 8 juta. Seberapa susah sih? Oke, kita ini ilustrasikan. Klik. Terus waktu dulu. Nih. Yakin Pak ya? Punya teman 5 ya? Yakin punya teman 5 Pak ya? Hari ini misalnya bulan ini ada join. Ini Anda perhatiin Bu ya. Ini kalau orang yang di depan ini betul-betul mengactionkan apa yang saya sampaikan, maka Anda akan lihat 7 bulan ke depan orang ini menjadi crowd. Misalnya bulan ini baru join, Anda ada saksi semua, dia belum join hari ini. Misalnya bulan ini join,
Bulan depan dia mengajak 5 temannya ke tempat ini. Bulan depan. Ya, berarti bulan depan ini dia. Mas namanya siapa? Raga, Pak. Raga. Nggak pakai jiwa ada. Oh. Raga. Raga join bulan ini. Bulan depan diajak 5 orang. Bulan depan teman yang 5 ini join. Lalu Raga bilang sama temannya, besok ya bro, bulan depan ajak lagi kemari 5. Maka 5 ketemu 5 jadi 25. Begitu juga bulan berikutnya. Terus bulan kedua, bulan ketiga, yang 25 ngajak 5 jadi bulan keempat. Yang 125 ngajak 5 jadi 625. Terus bulan ke-5 jadi 3.125. Bulan ke-6 jadi 15 ribuan. Bulan ke-7 ternyata Anda sudah punya aset sebanyak 78.000 orang. 7 bulan ke depan hanya dengan duplikasi 5. Saya nggak yakin Pak. Anda yang berhasil 10%. Nih saya kasih tahu. Berarti gagalnya berapa? 90%. Kalau di bisnis saya di luar, di trader, gagal 90% belum tikar tuh. Nyungsep tuh ada. Benar. Di sini gagal 90%, berhasil 10%. Mitra Anda ternyata bukan 78.000 orang, tapi mitra Anda hanya 10%-nya. 7.812. Masing-masing tim A, B, C. 7.000 ini masing-masing nabung 3,5 saja. Omsetnya ketemu berapa? 9 juta. Sementara syarat menjadi crown, omsetnya hanya cukup 800. Jadi 7 bulan ke depan, Anda hanya berhasil 10%, gagal 90%. Kalau cara ini Anda bangun, maka 7 bulan ke depan Anda adalah para crown. Ini luar biasa. Ini bikin saya ngototnya luar biasa. Saya bangun awal itu dia nggak pernah saya senang. Di sini ada karyawan saya. Dia tahu saya di luaran kerja full. Begitu ngeliat saya lebih ngotot. Kenapa? Modal kecil. Berapa tadi Pak modalnya? Modal saya berapa? Ada boleh tanya karyawan saya. Bikin usaha trader di luar. Nggak cukup Pak. Nggak usah banyak. 1 juta nggak cukup. 100 juta berapa? Betul? Ya? Ini yang membuat saya ngotot dengan bisnis ini. Modalnya kecil, hasilnya jauh lebih besar daripada bisnis di luar yang modalnya jauh lebih besar. Apa kabar? Oke. Dan ingat, kalau mau sukses mengincar tentunya tentu ada syarat. Betul ya? Jadi sukses itu semua ada syarat. Nah, buat Anda yang menjalani usaha ini, ya, yang mau bangun bisnisnya, Anda harus ujian AJI. Kenapa harus ujian? Iya Pak, kita ngumpulin duit orang. Kita membantu perusahaan menghimpun dana masyarakat. Kalau nggak diikat sama aturan hukum yang jelas, maka duit masyarakat dibawa ke betul tidak? Makanya wajib ujian. Kalau ditanya, Pak, kenapa sih harus ujian AJI? Karena yang lo kumpulin duit. Kalau yang lo kumpulin botol bekas, agak perlu ujian. Betul atau tidak? Yang kita kumpulkan itu uang masyarakat. Kita bantu perusahaan mengelola uang masyarakat. Makanya kita harus diikat secara hukum dan kita harus punya payung hukum yang jelas. Makanya Anda wajib ikut ujian AJI. Gak ada tawar-menawar Pak. Jangan tawar-menawar. Kalau saya Pak, saya nggak melihat prosesnya. Yang penting 200 juta. Jangankan ujian AJI 2 tahun sekali. Ujian AJI 10 bulan sekali nggak apa-apa. Yang penting 200 juta. Betul tidak? Daripada kita ujian udah sering Pak, ujian sering ya. SMA ya. Ada yang lulus sampai SMA aja. Ada. Ujian kita 8 tahun. Dapat 200 juta sekarang. Makanya kalau dia bilang, Pak Haji kok nggak bermasalah sama ujian AJI? Ujian udah sering. Yang belum pernah 200 juta. Betul tidak? Makanya saya nggak mau bayar protes karena plan saya ujian AJI siap plan. Udah begitu aja udah. Yang penting 200 juta. Acara gedung sebulan sekali siap plan. Yang penting 200 juta. Itu saja sudah.
Kerja puluhan tahun di luar kita kuat. Hari ini bangun bisnis ini 7 bulan ke depan ada peluang 2 juta. Kenapa kita lakukan? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya maaf. Saya kira bila tapi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.